بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulaikan kajian kitab Ihya Ulumuddin, mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita awali dengan bacaan suratul Fatihah yang kita niatkan di Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. ثم لصاحب الحزب والطريقة مؤسس نهضة الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله ولفروعه ولمحبيه الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولمشايخنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Untuk hajat kita masing-masing, mudah-mudahan Allah berkenankan, Allah wujudkan bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله
salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat tadi hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nantinya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. Bismillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini izinkan saya membuka bab fadilatut tahlil. Fadilah bertahlil. Fadilah menjadikan la ilaha illallah sebagai amalan kita, wirid kita. Imam Al-Ghazali memulai bab ini dengan mengutip hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik apa yang pernah saya dan para nabi sebelumku, semua nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya dialah Allah, tidak ada sekutu baginya. Dari hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian pengamal tarekat itu menganggap bahwa zikir itu ada dua, ada zikir isim mufrad istilahnya, ada zikir nafi isbat istilahnya. Zikir nafi isbat itu la ilaha illallah, sedangkan zikir isim mufrad itu dengan mengulang-ulangi lafzul jalalah Allah, Allah, Allah. Nah, yang yang meyakini bahwa sebaik-baik zikir adalah mengucap la ilaha illallah, itu mengambil hadis afdaluz zikri la ilaha illallah. Ada hadis mengatakan afdaluz zikri la ilaha illallah, itu dalilnya, dan itu jadi alasan mengamalkan wirid la ilaha illallah. Sedangkan yang mengatakan zikir itu adalah zikir isim mufrad, yaitu mengulang-ulang lafzul jalalah Allah, itu hadisnya yang tadi gitu. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali mengawali pembahasan tentang fadilah bertahlil. Apa kata mereka? La ilaha illallah itu adalah afdalul qawli, sebaik-baik qaul. Sedangkan afdalul zikri Allah, sebaik-baik zikir itu Allah. Bagaimana tanggapan mereka dengan hadis yang afdalul zikri la ilaha illallah? Kata mereka, hadis ini sebenarnya ada lanjutannya, yaitu afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Itu satu paket dia. Satu hadis bunyinya sebaik-baik zikir la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah sebenarnya kalau disambung. Jadi menurut mereka hadis ini sudah tergantikan oleh hadis-hadis yang lain. Hadis ini sudah diangkat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jadi menurut mereka
Kalau kita berdalilkan hadis ini, afdhaluz zikri la ilaha illallah, seharusnya kita jangan buang sambungannya yang berbunyi wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Kalau kita mengandalkan zikir yang paling hebat yang kita andalkan adalah la ilaha illallah, seharusnya doa yang paling kita andalkan adalah alhamdulillah, sebagaimana sambungan hadis itu. Kenyataannya masing-masing kita ini punya keyakinan, ya, punya doa andalan, punya doa yang kita andalkan yang merupakan warisan, entah itu warisan dari guru-guru kita ataupun warisan dari papuk baluk kita, orang tua kita. Dan itu tidak masalah gitu. Asalkan kita tidak menyalahkan keyakinan orang yang lain, wiridnya orang lain, kekaduannya orang lain, tidak masalah. Makanya para ulama mengatakan Ismul A'zam itu yang mana? Sebenarnya semua Asma Husna itu bisa menjadi Ismul A'zam, tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari keyakinan. Maksudnya apa? Misalnya kita dalam keadaan butuh ini, kita dalam keadaan butuh, misalnya butuh apa? Butuh diangkat derajat kita, dinaikkan pangkat kita, maka al-ismul a'zam yang cocok bagi kita itu adalah isim ar-rafi' misalnya. Di antara asma Allah al-husna ada ar-rafi', ada al-khafid. Ar-rafi' artinya yang maha menaikkan, yang maha mengangkat. Al-khafid yang maha menurunkan, yang maha merendahkan. Nah, karena kita butuh pangkat kita dinaikkan, maka yang cocok bukanlah al-khafid, karena al-khafid bukan covid ya, khafid itu ya bukan covid. Al-khafid artinya yang maha merendahkan, yang maha menurunkan. Tak cocok itu kita, tak cocok asma ini kita bertawassul untuk kebutuhan supaya Allah angkat derajat kita. Apalagi al-mumit, kan ada al-muhyi, al-mumit. Al-muhyi artinya yang maha menghidupkan, al-mumit artinya yang maha mematikan, ya. Maka pilihlah asma husna yang sesuai, yang nyambung gitu. Boleh ar-rafi' yang maha mengangkat, ya Allah yang maha rafi', angkatlah derajat saya, ya, naikkan pangkat saya, naikkan kedudukan saya. Yang maha muhyi, ya Allah ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi misalnya, ya Allah yang maha menghidupkan. Nah, hidupkanlah cinta dan kasih sayang istri saya supaya dia tambah kangen sama saya. Boleh, sah-sah saja. Ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Banyak juga yang membuktikan berdasarkan pengalaman. Ya Allah yang maha kuat. Nah, kuatkanlah. Misalnya mohon maaf ini, ketika dia berhubungan suami istri, dia bertawasul lewat asma ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, yang Allah yang maha kuat. Berikanlah kekuatan kepada saya supaya bisa membahagiakan istri saya, supaya saya bisa mengalahkan istri saya di atas ranjang. Banyak ini ya, dan sah-sah saja gitu, dan boleh-boleh saja. Jadi seperti itu hadirin dirahmati Allah. Ini hadis pertama yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam bab fadilah bertahlil. Berikutnya tentu banyak sekali hadis yang tidak bisa saya baca semuanya. Antara lain Al-Ghazali mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma min 'abdin tawadda'a." Hamba manapun itu tawadda'a, yang melakukan wudu, fa ahsanal wudu'a, dia wudu dengan serius. Berarti ada yang wudunya asal-asalan. Kata Nabi fa ahsanal wudu'a menunjukkan bahwa banyak di antara kita yang wudunya asal-asalan. Wudunya maunya cepet-cepet aja, ya, wudunya sembarangan, asal dibasuh, asal diusap.
Ma min 'abdin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Hamba manapun itu yang berwudu dan diupayakan supaya wudunya itu sempurna, dimaksimalkan wudunya. Artinya sebenarnya sah-sah doang kita wudu itu, sekedar usap misalnya sunnah wudu, misalnya kita wudu tanpa mendahului dengan sunnah wudu yang 3 itu, mengusap membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, kan boleh saja kita wudu langsung aja langsung basuh muka sambil berniat, ya sah-sah saja itu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita sempurnakan, kalau kita dahului dengan melakukan sunnah wudu, misalnya mengusap membasuh kedua tangan. Kalau kita biasa membasuh kedua tangan, bagaimana cara kita meningkatkannya supaya dia lebih sempurna? Iya, bukan hanya dibasuh doang, tapi sambil digosok. Sambil kita gosok, usahakan daki-dakinya keluar. Ya. Oh, udah biasa saya lakukan itu, memang begitu aja cara saya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tingkatkan? Sambil dipijit-pijit. Sambil dipijit-pijit. Ya tentu air kerannya jangan dibuka sehingga itu bisa memborok, jangan sampai boros airnya itu. Makanya lebih bagus kalau kita pakai cerokan, ya. Karena itu, atau kita buka ambil tutup gitu loh. Apalagi kalau bisa, kalau ada dananya sih, kalau punya alat keran yang canggih, sekarang pas kita lewatkan ada sensornya gitu, keluar air, pas kita jauhi mati dengan sendiri otomatis. Itu lebih bagus lagi sebenarnya untuk menghemat. Maka dulu ada di YouTube, ada seorang bapak-bapak tua, seorang tokoh berkulit hitam dari Afrika, rambutnya putih, semetnya putih, bawahnya putih, tua, umurnya di atas 70 tahun, kalau nggak salah 80-an tahun, tapi sehat, segar bugar. Itu ditanya apa rahasia sehatnya Sida, apa rahasianya sehingga Sida ini awet muda, ya, tidak over dan sebagainya. Ternyata dia bilang wudu. Apa bedanya wudu Sida sama kita? Coba dipraktekkan, ternyata lebih dari 12 menit dia wudu. Dia pakai kocor, dia taruh sedikit di tangannya, kemudian digosok tangannya, dipijit-pijit, ya, ditadlik dia, dadal itu artinya digosok atau dipijit ya. Ya wajar kalau begini, syarat-syaratnya kan dipijit, ya sehat lah. Ini baru yang sunatnya doang. Kemudian pas dia kumur-kumur, dimasukkan jadinya digosok, pakai siwak dia, ya. Terus ada bagian di mana siwak itu sengaja dimasukkan ke dalam untuk membersihkan lidah, sehingga kita kalau masukkan masukkan jari ke dalam, itu biasanya kita mau muntah. Ternyata ketika kita mengatakan begitu, ada banyak syaraf yang ketarik. Coba kalau gue buktikan begitu. Ada syaraf, ada terasa seperti syaraf yang nyambung ke mata, yang ke kepala, ke dada, bahkan kayaknya ada syaraf-syaraf yang ketarik. Itu caranya merangsang merangsang otot, merangsang urat-urat yang ada dalam tubuh kita sehingga darahnya lancar gitu. Begitu caranya dia. Ketika membasuh muka, ketika menghirup air itu, saya sampai sekarang terus terang belum bisa, sakit rasanya. Padahal itu normal. Kita hirup air itu bila perlu masuk lewat hidung, keluar lewat mulut. Makanya itu tidak disunahkan dilakukan apabila di bulan suci Ramadan pada saat berpuasa. Kenapa? Karena dulu katanya orang-orang dulu itu ketika menghirup air itu benar-benar dihirup, disedot pakai hidungnya, masuk benar dan dikeluarkan lewat mulut. Itu caranya untuk membersihkan. Makanya banyak orang yang membuktikan kalau mau waktu dulu masih pandemi, kalau mau
apa istilahnya itu dulu tuh, kalau lupa saya istilahnya, jadi itu di apa istilahnya tuh, di swab itu dia bersihkan hidungnya dengan air biasa, apalagi sampai 3 kali itu dihirup, dikeluarkan lewat mulutnya kalau udah terbiasa, aman itu. Seperti itu hadiah dari rahmat Allah. 12 menit dia wudu, semua bagian pas dia ngusap kepala benar-benar dia dipijit kepalanya, waktu dibasuh mukanya benar-benar digosok, dipijit wajahnya, tangannya begitu juga, kaki apalagi, di kaki ini itulah hikmahnya Allah letakkan rukun apa namanya di sebelum terakhir kan, sebelum tartib itu kan kaki kan, ya kalau nggak salah kaki itu rukun yang keberapa ya, lupa saya, 11 atau 13 rukun wudu itu. Yang jelas membasuh kedua kaki itu di urutan sebelum terakhir, yang terakhir itu tartib 6 ya berapa lupa saya ya. Jadi membasuh kaki, nah pas dia basuh kakinya sambil dipijit telapak kakinya, persis seperti dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita basuh kaki kiri pakai jari yang kanan ya, kelingking yang kanan kita basuh ini, dimasukkan, intinya semua apa namanya, semua disentuh, semuanya diurut, semua digosok. Dan di kaki kita ini terdapat banyak, bahkan ribuan syaraf di kepala, di kaki ini, mewakili seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita pijit insya Allah sehat walafiat. Jadi seperti itu ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma min 'abdin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Hamba manapun itu yang berwudu dan dia wudu secara maksimal, dimaksimalkan wudunya, ya, diusahakan supaya wudunya betul-betul sempurna. Tsumma rafa'a tarfahu ila sama, kemudian dia mengangkat jari telunjuknya ke arah langit. Ya, bisa diletakkan di atas keran itu, bisa, pokoknya diangkat jarinya ke arah langit. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu aja diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannah. Apa yang terjadi, apa kelebihan mengucapkan itu setelah wudu? Pintu-pintu surga dibukakan. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Allah bukakan pintu itu dan untuk menyambutnya. Mau masuk lewat pintu mana saja silahkan. Itu luar biasanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, berat yang baca Bapak Ibu sekalian, ada ini menarik ini, Abu Rabi' Al-Maliki namanya. Itu dia punya kebiasaan membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Lah, 70.000 kali. Tapi penting cerita ini. Nah, dia punya kebiasaan, dia seorang tokoh, seorang ulama yang soleh. Dia punya kebiasaan berzikir, mengucap la ilaha illallah 70.000 kali. Nah, pernah suatu hari dia sedang diundang begawe lah gitu. Ada acara di rumah warga. Di situ ada anak kecil kebetulan. Anak kecil ini ya katakanlah anak SM, kayak umuran anak SMA lah, anak SMA, anak SMP. Dan anak ini Allah berikan kelebihan melihat apa yang tidak dilihat sama manusia pada umumnya. Ya Allah, saya kemarin Bapak Ibu sekalian kalau boleh curhat sedikit. Ada seseorang datang ke rumah kemarin ini, ke rumah. Dia jalan kaki dari Sakre. Dia jalan, entah dia ini orang kasih kelebihan atau dia ada kelainan, tidak paham. Ceritanya dia datang ke rumah diperintah sama 2 orang Maulana Syekh katanya, diperintah sama Maulana Syekh sama Tuan Guru tetet katanya. Dia jalan kaki dari Sakre ke rumah, tapi dia mampir beli bunga. 2 bunga dia beli dalam pot. Dia mampir di Masjid Pancor ini,
untuk sholat duha pagi ceritanya ini. Sholat duha di sini, karena dia bawa 2 pot ini dalam kresek, ditaruh di loker, maaf, di lemari yang di situ sebelah sana tempat ibu-ibu, di loker itu dikunci, dibawa, dikantongi lah kuncinya. Selesai sholat duha, ke rumah saya lah dia, lupa dibawa ini bunga itu lah ini loh. Terus kebetulan anak saya yang ketiga Toha, Yasin namanya, keluar Yasin. Saya bilang, apa dia bilang anak ini? Mana adiknya Toha katanya. Yuk, dari mana sudah tahu dia punya adik namanya Toha? Ini yang ngasih tahu katanya, dia tunjuk ke belakang. Udah leger saya ini, siapa di belakang sini? Masa tak kelihatan ada 3 di belakang saya? Dia yang nganter saya ke sini. Siapa itu? Siapa itu? Pertama naga putih disebut. Yang kedua Maulana Syekh, yang ketiga Tuan Guru Tretetet disebut. Dia ngasih tahu saya, dia ngarahkan saya ke sini dan dia ngasih tahu saya dia punya adik namanya Toha. Jadi saya punya 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Yang laki, yang 2 ini saya kasih Yasin dan Toha. Makanya saya semangat baca selawat Badar itu karena ada Tohanya dan ada Yasinnya. Ala Toha Rasul sama ala Yasin Habibillah. Nah, terus dia minta izin saya kembali ke Masjid Pancor dulu katanya. Mau ngapain? Mau saya ambil bunga itu, pakai apa? Jalan kaki, meh kunci lokal itu gitu. Saya ambil kuncinya bulat, kan ada tulisan At-Taqwa nomor 3 kalau nggak salah, 3C apa 3C kalau. Nanti saya ambil sendiri. Lah, intinya yang ingin saya bilang, dan saya jumpai banyak orang yang seperti itu. Allah kasih, entah itu kelainan, tapi saya husnuzallah, mudah-mudahan itu kelebihan orang. Ya, banyak orang yang kita bilang jogang, padahal orang gila itu sendiri yang pernah saya baca, bukan baca, maaf, saya ada pernah ngaji di Mesir dulu. Ada seorang syekh ngomong kasih tahu kita, orang gila itu kalau umur gilanya itu sudah lebih dari 15 tahun, dia gila lebih dari 15 tahun, maka Allah angkat derajatnya menjadi orang yang majzub. Majzub itu artinya orang yang ditarik oleh Allah. Apa namanya, kayak besi yang disedot sama magnet gitu loh, diangkat sama Allah. Artinya dia gila, tapi Allah kasih tugas untuk menguji hambanya yang bertebaran di muka bumi ini. Sehingga makanya kita dalam ilmu tasawuf, kalau ketemu orang gila, jangan dilempari, jangan dibuang, jangan kita hina. Ya, kalau orang awam yang menghina dia tidak masalah, orang gila, ya. Kalau dia mengganggu, dia kencing misalnya, boleh kita tegur dia, boleh kita apa-apa. Tapi jangan sampai kita menghina dia gitu. Mungkin dia ada misi gitu loh. Saya pernah dapat pengajian bahwa biasanya orang-orang seperti ini adalah pembantu-pembantunya Nabi Khidir yang ditugaskan ini gitu loh. Jadi apa namanya, kita harus tetap waspada. Kita harus hati-hati dan menjaga hati, dan kita jaga lidah, jaga sikap, jangan sampai. Makanya saya selalu kalau ketemu orang gila itu, saya berusaha menjaga perilaku saya. Jangan sampai saya merasa saya lebih baik daripada dia, lebih tinggi daripada dia. Siapa tahu dia kan diutus oleh Allah, diutus oleh para wali untuk ngetes kita, menguji ilmu kita dan menguji akhlak kita bahkan. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Soalnya ada dulu seorang syekh, ya Allah, namanya Syekh Abdul Hasan Asyazili, pendiri tarekat Syaziliyah, Bapak Ibu sekalian. Didatangi oleh seorang murid. Saya yakin pelunggu ini tahu Ismul Azam itu, tolong ajarkan saya Ismul Azam. Apa katanya? Mau sudah belajar Ismul Azam? Mau katanya. Di apa namanya? Di kota ini ada selain saya yang tahu Ismul Azam itu siapa? Apa yang tahu? Siapa orangnya? Saya tunjukkan sudah di pasar tempatnya. Dia pakai baju warna ini, celana warna ini. Hanya dia yang begitu pakaiannya. Ke sana, ke pasar. Kalau ada orang yang ciri-cirinya seperti itu, dialah orang yang saya maksud. Dia menguasai Ismul Azam itu. Dia punya ilmu hikmah. Betul ke? Iya.
Akhirnya dipercaya karena tuan guru yang bilang begini, Syekh Abdul Hasan Asyazili, wali besar. Pergilah orang ini ke pasar mencari orang yang punya ciri-ciri yang seperti itu. Ternyata orang yang dimaksud sedang diseret-seret sama masyarakat, diludahi sama anak kecil jadi bahan ketawaan. Ternyata orang ini orang gila. Ya Allah. Yang namanya alam kewalian ini kita tidak ngerti lah, tidak bisa kita ungkapkan dan dijangkau oleh akal kita. Nah, intinya Syekh Abu Rabi Al-Maliki pernah hadir di suatu majelis, kemudian dikasih makan. Hadir di situ anak muda, anak kecil yang Allah kasih kelebihan bisa melihat yang tidak dilihat sama orang lainnya. Mau dibilang indigo, mau dibilang apa, indihome, apa mungkin tidak paham. Pokoknya punya kelainan dah. Nah, ketika anak ini disuruh makan sama yang lain, dia nangis dia tiba. Yuk, kenapa dia nangis anak ini? Kenapa sudah nangis nak? Kata, saya melihat ibu saya sedang disiksa dalam kubur, katanya. Kelihatan sekali di nasi ini, nasinya panas kebetulan. Oh, ibu saya sedang disiksa dalam kubur. Ini dialog antara siapa? Antara anak kecil dengan masyarakat yang di situ. Syekh Abu Rabi Al-Maliki itu hanya menyaksikan doang. Dia lihat. Ketika mendengar anak ini bilang, ibu saya sedang disiksa dalam kubur, Syekh ini sedang wirid. Apa dia lakukan? Ya Allah, saya hadiahkan pahala tahlil, pahala la ilaha illallah yang saya wiridkan selama ini, saya hadiahkan ke pahalanya ke arwah ibu anak ini. Dan dia ucapan ini tidak didengar oleh siapapun. Paham Bapak Ibu? Dia dengan dirinya sendiri, gitu. Dia dalam hatinya dia ucapkan itu. Dia sambil zikir, sambil menyaksikan orang sedang makan. Ada anak kecil nangis, nyorak. Ditanya, kenapa sih dia nangis? Ibu saya sedang disiksa dalam kubur. Ini saya lihat di nasi ini. Nah, ini si Adib sendiri, Syekh ini mengatakan, oh, kalau betul ibunya disiksa, coba meh, saya hadiahkan pahala wirid la ilaha illallah saya ke arwah ibu anak ini. Baru dia bilang begitu, tersenyum anak ini, berhenti, dia nangis. Alhamdulillah, katanya. Yuk, barusan sudah nangis, kok sekarang sudah kelihatan senang, bahagia, mengucapkan alhamdulillah. Ada apa sih? Tadi ibu saya disiksa, sekarang ibu saya kuburnya berubah dari lubang neraka menjadi taman surga. Saya melihat ibu saya bahagia. Yuk, kok cepat sekali berubah, katanya. Ditanya, ini dialog antara anak dan masyarakat yang hadir di situ. Dan tidak ada yang tahu pahlawannya siapa. Tuan guru ini yang menghadiahkan pahala diam-diam. Paham Bapak Ibu sekalian? Namanya Abu Rabi Al-Maliki, yang diam-diam menghadiahkan pahala la ilaha illallah, la ilaha illallah yang diulang-ulang ribuan kali atau ratusan kali ke arwah ibu ini. Kok bisa ibumu dalam waktu yang singkat berubah kuburnya dari api neraka, lubang neraka menjadi taman surga? Dijawab sama anak ini, ada orang, katanya, ada orang yang menyiram, yang menyirami lubang neraka itu sehingga panasnya hilang, gitu loh. Dan ibu saya berhenti tersiksa. Oh, di sini Syekh ini semakin dia yakin bahwa zikir la ilaha illallah itu luar biasa fadilahnya dan boleh kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang paling penting lagi yang harus kita bertambah keyakinan kita sampai pahala hadiah itu. Abu Rabi Al-Maliki namanya. Siapa yang kutip kisah ini? Imam besar namanya Imam Ibnu Arab rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut. Imam Al-Ghazali menukil juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau jaa'a qailu la ilaha illallah shadiqan biqirabil ardi dhunuban la ghafarallahu lahu zalik."
Kalau ada orang yang punya kebiasaan membaca la ilaha illallah, jika ada orang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi orang ini punya kebiasaan membaca la ilaha illallah, diwiridkan la ilaha illallah itu, dia menghadap kepada Allah biqirabil ardi dzunuban, dia datang menghadap kepada Allah membawa sehektar-hektar dosa, dia membawa dosa yang numpuk, yang dipikul olehnya, ghafarallahu lahu zalik, Allah akan ampuni dosanya berkat la ilaha illallah. Ya, tapi di sini shadiqon, harus dengan jujur, dengan tulus dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak dalam keadaan main-main gitu. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah sambil dihayati maknanya, bukan asal-asalan, bukan sambil main-main. Sudah azan, padahal masih banyak lagi hadis berikutnya. Ada berapa banyak hadis ini, tapi karena sudah azan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan tadi menambah keyakinan kita bahwa zikir la ilaha illallah yang biasa kita lakukan setiap selesai sholat ini bukanlah sesuatu yang bid'ah, ya, bukanlah sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang menyalahi syariat. Boleh kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, karena yang namanya zikir itu termasuk ibadah yang tidak terikat. Mau baca 33, mau baca 100, mau baca 10 kali, silahkan. Fadilahnya banyak, ya, dan hadis tentang fadilahnya banyak. Kita baru baca 3 saja dan masih banyak lanjutannya. Insya Allah kita lanjutkan yang akan di waktu yang akan datang. Dan yang paling penting adalah pahala bacaan kita, pahala zikir kita boleh kita hadiahkan, dan insya Allah sampai dia kepada yang kita hajatkan. Ya, karena itu juga kita lakukan setiap selesai sholat isya nanti. Ya. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.